Halo semuanya, kami dari kelas 12A kelompok 3 hari ini akan mewawancarai Romo Bagas. Perkenalkan, nama saya Syalinda, absen 28. Nama saya Tian, absen 9. Nama saya Chelsea, absen 8. Saya Intan, nomor absen 5. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Romo Antonius Bagas Prasetya Adi Nugraha, Serikat Yesus. Saya di sini bertugas sebagai pastor vikaris di Gereja Santo Antonius Padua Purbayan Surakarta. Saya ditabiskan tahun 2024. Kata mengabdi itu artinya ya segala hal yang dijalankan, segala hal yang dilakukan, segala hal yang dikatakan, didoakan, dipikirkan itu mengajak orang dan saya sendiri menuju pada Tuhan. Tapi ketika sudah menjadi seorang imam, misi dan tugas putusan itu bisa dijalankan dengan makin luas bagi banyak orang. Terus motivasinya ya karena Tuhan mencintai saya, ya saya juga pengen membalas cinta kasih Tuhan itu. Mendekatkan diri pada Sang Maha Setia itu, yaitu Tuhan sendiri. Kalau belum bisa setia, rapuh pada dasarnya, ya berdoa supaya Tuhan memberikan terus rahmat kesetiaan. Saya punya moto tabisan atau moto pribadi saya itu Siempre Voy a Cristo, artinya selalu menuju pada Kristus. Itu yang menguatkan saya sejak saya dari SMA, di seminari, sampai frater, terus kemudian jadi imam, bahwa apalagi sih tujuan hidup kita selain menuju pada Kristus. Maka gak ada yang sesuatu yang penting buat saya dibanding mengajak semuanya untuk bersama-sama mari kita menuju pada Kristus. Nah, bagi saya panggilan itu memang berat, tapi dia membahagiakan. Suka duka, sebenarnya saya suka isinya. Jadi menjadi seorang romo itu senang karena apa gini? Karena teman-teman, saya selalu ketemu orang baru, ketemu wajah-wajah baru, dan saya selalu merasakan kegembiraan dari itu. Ada yang datang dan ada yang pergi. Nah, kadang-kadang sering membuat wah sudah baik, sudah lancar semuanya, lalu kemudian akan pergi. Ya, tapi itu adalah bagian yang normal. Kadang-kadang itu aja sih. Tapi selebihnya sih sebenarnya bahagia dan bahagia. Mengatasi rasa lelah itu kadang-kadang saya memfokuskan ketika saya benar-benar merasa capek, merasa badan ini lelah, merasa saya seakan-akan tidak mampu harus membagi waktu. Saya di dalam hati itu siapa sih sekali lagi yang mau saya layani? Saya bukan melayani orangnya, tapi saya melayani Kristus. Nah, itu yang membuat saya, oh ya, saya jangan lupa bahwa di sini tujuan saya adalah menyelamatkan jiwa-jiwa. Ya, itu yang membuat saya, oh ya, saya harus kembali semangat. Kita harus pelan-pelan menyadari gitu ya, terus-menerus ya, mau nggak mau kita harus bertatapan dengan diri kita sendiri. Kamu tuh maunya kemana sih? Orang tuamu maunya kemana? Terus ditimbang nih pro dan kontranya, kalau aku masuk ke yang A gimana? Pro dan kontranya kalau aku masuk yang B gimana? Baru setelah ditimbang-timbang, ternyata kayaknya lebih baik yang B daripada begitu, dan begitu terus seumur hidup dengan apapun pilihan kita. Jalanilah segala macamnya itu dengan secara real, dan jangan lupa yang kedua, detoksifikasi untuk media sosial. Itu pesan saya supaya tetap beriman dan tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. Titip satu pesan lagi. Kalau kamu nggak merasa bahagia, ingat satu, kebahagiaan di dalam hidupmu yang paling kecil dari Tuhan. Bagian-bagian kecil yang baik itu kamu simpan dalam hidupmu, bagian dari perasaan syukur dan terima kasih. Dan itu dibawa. Jadi biar kita nggak merasa sepi dan kering dalam hidup ini. Buat saya, pertama-tama mari datang. Apa yang bisa kamu lakukan, berikan itu. Masuklah ke tim pelayanan,
yang membantu di situ, karena gereja membutuhkan sekali pikiran-pikiran anak muda. Jangan biarkan gereja berjalan mundur dan makin usang. Justru di situ teman-teman bergerak, berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah senior, memberikan warna yang lebih baik di dalam gereja. Pertama, mengenali rasamu dulu, supaya kamu tuh gak diombang-ambingkan dengan kehidupan ini. Artinya mengenali perasaan, mengenali dirimu sendiri. Lalu yang kedua, hiduplah di hari ini gitu. Hiduplah di hari ini. Kalau hari ini apapun ya dirasakan saja. Terus kemudian planning gitu tadi saya bilang. Jangan sampai kita dikhawatirkan oleh hal-hal yang belum tentu terjadi di masa depan, atau dikhawatirkan juga dengan trauma-trauma di masa lalu gitu. Carilah tawaran yang terbaik daripada dirimu sendiri. Dan kemudian yang kedua, yang penting sebenarnya aku mau melakukan ini tuh buat siapa sih? Itu yang harus jadi pertanyaan gitu. Apakah buat aku sendiri, buat kebaikan umat manusia, atau untuk keluargaku, atau untuk Tuhan sendiri? Nah, itu yang harus jadi pertanyaan. Nah, soal diterima atau tidaknya itu masalah lain. Tapi kemantapan kita untuk kesana itu kita sudah orang yang punya planning. Tuhan itu nggak pernah membiarkan kita untuk berjalan sendirian. Artinya gimana? Kalau kamu nggak masuk ke kampus impianmu misalnya gitu, apakah Tuhan artinya melupakanmu? Nggak juga. Dengan kamu misalnya memilih A dan kemudian kamu ditolak A dan dipindahkan ke B, ada mungkin jalan-jalan terbaik yang Tuhan pilihkan daripada kamu harus masuk ke A. Itu harus kita sadari. Intinya kadang-kadang Tuhan membelokkan itu untuk menyelamatkan kita. Jadi nggak perlu takut gitu. Saya nggak ada kata-kata sih, tapi dari moto tabisan saya aja. Saya punya moto tabisan itu, Tuhan tinggallah bersama kami, ya. Atau Deus manete in me. Kita selalu merasa kadang-kadang berjalan sendirian, kadang-kadang kita nggak punya cukup keberanian, tapi dengan merasa bahwa saya tidak sendirian, saya ditemani Tuhan, maka saya berani melangkah apapun jalannya. Sekian dokumentasi dari kami, terima kasih. Dadah.